Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Gimana kabarnya? Semoga semua yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa malam hari ini seperti biasa, jangan lewatkan cerita demi cerita saya di YouTube saya tentang pengalaman pribadi, misteri, goib dan lain-lainnya, dan juga pengalaman-pengalaman yang lain, cerita tentang orang yang akan saya bahas, saya kupas ya semuanya. Ada apa di balik sebuah kisah sampai sosok yang saya panggil ke sini. Nah, malam hari ini saya cerita pengalaman saya pribadi juga. Ini tentang satu kisah pertemuan saya atau perjumpaan saya dengan salah satu sosok yang kalau misalnya orang mendengar nama ini pasti akan merinding atau membayangkan sosok yang seperti apa, menakutkan. Karena memang selama ini sosok seperti ini muncul dengan rupa atau raut wajah yang sangat mengerikan. Ini adalah kuntilanak merah. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Kurang lebih tepatnya dari tahun 2015 sampai 2021. Saya bekerja di satu tempat yang memang terbilang bangunan tua dan angker juga, karena ini kalau nggak salah tahun 70-an bangunannya sudah ada dan bahkan menyimpan banyak misteri, banyak kisah-kisah, mulai dari orang yang bunuh diri, ada yang meninggal segala macam, bahkan ada satu gudang atau tempat yang digunakan untuk menyimpan mobil-mobil bekas kecelakaan. Banyak banget di situ kita menemukan bekas-bekas darah di tempat bangkai mobil itu. Ya, punya siapa? Ini punya salah satu bank swasta di Indonesia. Saya pernah masuk ke sana, mobilnya masih utuh, tapi depannya udah ringsek, ada bercak-bercak darah kering. Bahkan ada yang menemukan daging yang sudah ada belatungnya. Jadi kayaknya lupa dibersihkan, sehingga ini mengundang energi negatif yang ada di sekitar sana itu berkumpul di tempat itu. Bahkan terkadang lampu di dalam mobil itu nyala, di dalam ya, dalam kabinnya. Dan bahkan juga lampu yang sudah hancur itu bisa nyala gitu. Radio bisa bunyi sendiri, bisa ganti-ganti channel. Kebetulan bersebelahan dengan kantor tempat saya bekerja. Jadi kantor ini menyewa beberapa petak tempat untuk bekerja di situ. Saya kebetulan adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut. Sehingga mau nggak mau tidak mungkin pulang on time. Jadi biasanya kalau karyawan pulang jam 4, saya jam 8, jam 9. Atau karyawan pulang jam 5, saya sekarang jam 9, jam 10, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang perlu saya selesaikan agar pekerjaan ini tidak sampai dibawa pulang ke rumah. Nah, kurang lebih kejadiannya di tahun 2017. Saat itu pertama kali saya bekerja di area pergudangan tersebut. Dan kondisinya memang sunyi ya. Sunyi, tidak banyak orang yang sewa, banyak lokasi-lokasi atau ruang-ruangan di gudang itu yang kosong. Ini gudang tempat saya kerja, dibikin office yang nyaman. Sebelahnya adalah tempat penyimpanan bangkai-bangkai mobil bekas kecelakaan. Wow, kebayangkan sosok seperti apa ada di sana. Hari pertama saya kerja, biasa tidak ada masalah apapun. Hari kedua, hari ketiga normal. Pas 1 minggu saya bekerja, ketika saya pertama kali awal lembur kalau nggak salah itu, saya lembur hanya jam 7 sih. Pas peralihan ke maghrib, sudah mulai tuh kayak ada orang bongkar muat di sebelah gudang tempat saya kerja itu. Ada suara pintu, dor, tutup. Dan kadang berbarengan ada 4 pintu, dok, 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 ditutup ya. Dibuka lagi, ditutup lagi. Sehingga saya belum tahu, saat itu saya belum tahu, ini gudang apa di sebelah. Kayaknya banyak banget aktivitas. Padahal saya tahu itu masih kosong. Akhirnya kedengaran sangat jelas pintu itu dibuka, ditutup, dibuka, ditutup.
Cukup mengganggu karena ada satu jendela yang sedikit terbuka, jadi suara yang di sebelah langsung masuk ke dalam. Akhirnya saya keluar, ketika saya keluar itu saya menuruni anak tangga yang memang tidak ada penerangan. Kebayang kan? Seng, ada yang lewat, terasa telinga saya seperti ada yang angin ya. Saya lihat ke kiri, ke kanan, nggak ada apa-apa. Akhirnya saya turun tangga, saya keluar, bertemu dengan security di sana. Saya tanya, "Pak, saya Jeffrey, karyawan yang bekerja di sini." "Oh iya, gimana Pak? Salam kenal juga. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu?" "Oh gini Pak," saya bilang seperti itu. "Saya kok dengar suara aktivitas di sebelah kantor saya. Setahu saya, tempat itu adalah gudang yang kosong, yang tidak ada aktivitas atau orang yang sewa di sana." Dengan raut muka yang cukup kaget tapi mencoba untuk menyimpan sesuatu, "Ah, masa sih Pak? Kalau setahu saya sih memang nggak ada orang. Cuma kalau bunyi-bunyi itu saya belum pernah dengar," kata security-nya. Terus saya jawab, "Bener kok Pak, saya mendengar suara itu beberapa kali dan suara itu berupa pintu yang ditutup, dibuka, ditutup, dibuka." Terus seperti, "Oh, aduh, apa ya?" Gitu dengan bahasa Indonesianya seperti itu. "Sebentar Pak, saya tanyain dulu," kata security. Mereka ngobrol. Datanglah yang senior bilang, "Oh Pak," sambil bilang ke saya, "Sudah santai, tenang aja." Nah memang seperti itu, gitu. Mungkin perkenalan aja. Langsung saya berpikir, oh kalau bahasanya sudah perkenalan, tidak ada orang di sana, berarti sudah dipastikan ada satu energi yang coba untuk mengganggu saya. Akhirnya saya bilang, "Wah ini mah juriknya Pak." "Nah gitulah Pak, ya di sini namanya juga gedung tua. Pasti banyak sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan, bahkan kita dengar," kata security-nya. "Oh ya udah oke Pak, kalau emang seperti itu." Kembali saya tanya, "Emang di situ apa Pak?" Diceritakanlah cerita bahwa di situ satu gudang disewa oleh salah satu pihak bank swasta, tempat tempat ditaruhnya bangkai-bangkai mobil atau mobil yang masih bagus, yang sudah hancur depannya, kemudian pemiliknya tidak bisa mengganti, pemiliknya tidak bisa memperbaiki, akhirnya ditarik oleh leasing, dipindahkan ke situ. Dan rata-rata mobil tersebut memakan korban jiwa. Setelah berbicara dengan security itu, akhirnya saya kembali lagi ke kantor dan tetap di pikiran saya berputar, berhalusinasi bahwa, aduh, ini jangan-jangan kuntilanak nih, jangan-jangan gondorwo, pocong atau segala macam. Saya harus fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya. Jangan sampai ada yang distract atau mengganggu, mereka tiba-tiba muncul atau seperti apa. Karena ya sangat menghindari yang namanya perkelahian di alam gaib. Karena berbeda kita bertempur atau berkelahi dalam gaib sama dunia nyata. Dunia nyata setelah selesai ya udah oke. Kalau di alam gaib akan nyambung sampai ke rumah dan terus. Wah, itu sangat dihindari. Akhirnya kembali ke kursi, saya duduk. Seperti biasa saya ketik. Saya ketik. Sudah mulai tuh. Bunyi pintu mobil berbunyi lagi. Brak, brak, kembali berbunyi. Semakin kencang. Dan akhirnya saya inisiatif. Saya gedor temboknya 3 kali. Seketika itu suara yang langsung berhenti. Wah, berhenti ini. Saya coba dengerin lagi. Nggak ada. Akhirnya saya kembali, saya duduk, saya kerjain lagi. Ada suara kuntilanak ketawa. Panjang banget, melengking dan saya langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Ini apa ya? Kok kencang banget suaranya? Saya berdiri, pelan saya maju ke depan. Lihat kiri kanan, kondisi hening ya. Nggak ada siapa-siapa di situ. Hanya saya
dan meja-meja kursi. Di benak saya, aduh, ya Allah, kayaknya saya diteror nih. Kalau saya lawan, pasti akan panjang urusannya. Pasti begadang nih, karena saya nggak mau nanti tim saya malah diteror. Suara lengkingan ketawa itu masih terngiang-ngiang telinga saya dan panjang banget suaranya. Saya berdiri dan akhirnya saya duduk lagi, sudah nggak fokus kerjaan dan saya coba lagi posisi duduk, saya lihat. Alhamdulillah nggak rasa takut, cuman khawatir karena ini kita nggak tahu ya seperti apa sosoknya karena suara dari gudang sebelah. Saya hela nafas, beberapa kali saya tarik nafas, saya bawa nafas, bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kerja lagi, saya percepat ketiknya. Alhamdulillah hari itu aman. Saya pulang, saya menurunkan kembali anak tangga yang memang sepi, tidak ada cahaya karena lampu dari kantor yang di bawah itu sudah dimatikan dan saklarnya itu masuk ke pintu security yang sudah dikunci. Jadi ya tetap mati gitu seperti itu. Karena mungkin bisa dibilang saya adalah orang pertama yang berani lembur di situ. Setelah tahu bahwa selama ini ada gangguan. Akhirnya pas saya pulang, Pak, duluan. Oh ya, duluan, Kang. Sebentar, Kang. Akang teh lembur? Iya, lembur, Pak. Oh, ya. Kaget aja sih, Kang, dia bilang. Oh, kenapa emang, Pak? Karena baru pertama nih ada yang berani lembur di situ. Nah, security yang ini baru ya, karena dia itu ada 3 orang dan dibagi-bagi shift. Kebetulan pas saya pulang tuh peralihan shift. Dan kenalan juga sama yang itu, lebih enak ngobrolnya, dia tuh the point cerita semuanya. Kang, di situ emang angker bla 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 segala macam. Oh iya, saya tadi diganggu. Oh, diganggu. Akhirnya cerita semuanya. Setelah saya pulang, sampai rumah, saya di kamar mandi masuk, langsung kebayang semua ketawanya, suara pintu segala macam. Saya mandi, saya nyalakan air hangat panas, saya coba relaksasi, mencoba untuk membuangkan semua gangguan-gangguan itu. Yang kepikiran di saya adalah pekerjaan. Dan hari berikutnya tidak ada gangguan. Nah, di 3 bulan saya bekerja di tempat itu, tepatnya itu kalau nggak salah malam Jumat Kliwon. Saya kembali lembur dan kali ini lemburnya lebih malam. Saya pulang sampai jam 10 kalau nggak salah. Perasaan sudah nggak enak itu dimulai dari tim satu persatu absensi pulang. Ya, ketika suara fingerprint, terima kasih, terima kasih. Itu, wah, 1 orang, 2 orang udah pulang, 3 orang sudah pulang, tinggal 2 lagi nih. Ketika 2 orang ini pulang, artinya sudah saya sendiri lagi. Dan di jam 5:30 saya total sendiri, lampu di bawah sudah mati, saya aktivitas, dipercepat pekerjaannya, jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal karena saya nggak mau membawa pekerjaan ke rumah. Habis azan maghrib, selesai sholat maghrib, saya berdiri ya, lipat sejadah, taruh, kursi yang ada roda itu bergerak jalan dari belakang ke arah tempat saya nyimpen loker karyawan. Dan kursi itu saya lihat ada di belakang saya, kok tiba-tiba bergerak ke belakang. Saya beranggapan sepertinya pas saya berdiri, secara nggak sengaja saya menyentuh kursi itu dan terdorong sampai sebegitu jauhnya. Saya coba untuk berpikiran positif, saya lihat, wah, siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya kembali ke meja, saya kerjakan. Ketika saya diam, tiba-tiba muncul atau terasa hawa yang sangat berbeda. Saya itu seperti telinga itu ditutup dua-duanya. Kayak bindeng ya.
ini apa ya? Perasaan saya nggak enak. Dan diiringi dengan aroma kembang kuburan. Kalau kita ke kuburan kan suka ada kembang. Sama banget baunya, bercampur tanah itu. Aromanya sama. Kembali saya diamkan dan mulai ada angin di ruangan sedangkan semuanya tertutup. Jadi tidak ada, hanya ventilasi pun nggak ada. Jadi semuanya pakai AC. Itu ada angin. Angin itu menyibak horden gitu. Baik lagi. Langsung saya gebrak meja, brak, muncul. Kalau misalnya kamu mau muncul, mau hadir, silakan hadir. Jangan ganggu saya seperti ini. Nggak ada suara apapun. Nggak ada respon apapun. Saya diam. Nggak lama kemudian, ketika diketikan, jam 8 malam saya lihat, oh masih ada waktu lagi. Tangan saya terhenti dan mata saya tertuju pada satu titik di mana ada satu kain berwarna merah terbang menembus dinding, terbang dan berhenti di meja depan saya sebelah kanan. Di depan saya ini ada monitor atau LCD komputer. Dia terbang, posisinya setengah badan tertutup sama LED atau LCD itu. Saya ketik, saya lihat, wah, kayaknya ada tamu nih. Ada sosok yang hadir di depan saya. Ketika saya lihat, merah semua. Rasa merinding saya semakin besar, semakin terasa. Cukup gemetar karena ini hadir di depan saya. Sosoknya duduk, dia membelakangi saya, dan rambutnya itu lurus, turun ke bawah, dia duduk seperti ini. Saya lihat si bahunya agak dinaikkan, kepalanya seperti ini, dia duduk. Semuanya dia merah semuanya. Bajunya merah semuanya. Akhirnya saya beranikan diri, bismillahirrahmanirrahim, saya buka doa khusus, terus saya komunikasi secara batin. Siapa Anda? Kenapa kok berani ada di sini? Saya langsung diam. Dan sosok itu terus mengeluarkan suara yang memang semakin tajam di telinga. Dan akhirnya saya kunci agar jangan sampai mengganggu. Hilang makhluk itu. Tidak lama, berapa menit muncul lagi. Ya, akhirnya berkomunikasi. Saya hanya ingin tahu siapa Anda. Sosok itu, saat ini ada di sebelah saya. Kita pernah berjumpa. Biarkan saya selesaikan dulu cerita, nanti saya akan bahas tentang Anda. Ketika saya ngomong sosok ini, memang akan selalu datang. Akan selalu hadir. Dimanapun ketika saya cerita, baru saya berniat cerita, dia pasti akan datang. Karena saya sama dia memiliki satu ikatan yang memang akan langsung ketika saya ngomong nama dia. Sosok kuntilanak merah ini bernama Centini. Dia minta dipanggil Centini. Bahasa Sunda dia ngomong, nama saya Centini. Kemudian saya berhenti mengerjakan pekerjaan saya, terus saya tanya, oke, Centini, apa maksud Anda mengganggu saya pekerjaan saya? Hadirnya kamu di sini mengganggu kami. Karena ini tempat kami
yang seharusnya kamu tidak ada di sini. Suara lirihnya ini saya perankan, saya sampaikan ke teman-teman semua yang nonton YouTube ini. Hanya 1%. Ya, saya coba memperagakan karena tajamnya suara itu menembus telinga sampai ke batin. Tidak bisa ada di sebelah saya, masih ada. Centini ada di sebelah saya. Masih ada. Tadi barusan dia ngomong. Dia sampaikan ke saya bahwa tidak perlu disampaikan. Ketika kamu manggil nama saya di sini. Tidak perlu kamu ceritakan tentang saya. Ini sampai ini. Tapi tetap saya akan sampaikan semuanya. Saya tidak akan terpengaruh sama sosok ini. Biarin aja dia ada di sebelah saya. Centini ini, infonya, beritanya, meninggal gantung diri di kamar mandi tempat saya kerja. Jadi dia satu karyawan keturunan, ada permasalahan percintaan. Dia mengakhiri hidupnya digantung di tempat pintu kamar mandi itu. Ketika buka pintu, ada ditaruh tali, dia mengakhiri hidupnya di sana. Ketahuannya itu sekitar 4 harian lah kalau nggak salah. Karena tempat saya kerja itu adalah ruang kerja dia. Pertama dia menyayat jarinya, kemudian gantung diri. Dan ini lumayan viral mungkin pada masanya, tapi saat itu berita atau apapun nggak secanggih sekarang. Nah, akhirnya area itu ditutup. Semenjak kejadian meninggalnya orang bunuh diri itu ditutup. Tidak ada lagi yang menggunakan ruangan tersebut. Dan akhirnya disewa oleh kami. Centini ini, setiap saya lembur, selalu terbang sampai di sana, menemani saya. Pertama, awal-awalnya itu terasa memang kurang enak, kurang nyaman. Tapi lama-kelamaan terbiasa. Dan hadirnya dia seperti teman bagi saya. Jadi, oh ada nih, oh nggak ada, oh ada. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia mau saya kawini. Ya, Centini minta, aku ini istri kamu. Saya bilang nggak ada cerita. Dan dia terus memaksa sampai sekarang lewat mimpi dan segala macam. Kamu Centini adalah Centini dan saya adalah saya. Kita tidak ada hubungan apapun. Tapi kalau kamu mau saya panggil, kamu harus datang. Saya mau dipanggil. Saya mau bantu. Apa yang perlu kamu inginkan, kamu mau, saya akan bantu. Setiap saya sebut kata Centini, dia akan hadir, sosok ini. Banyak kisah-kisah tentang Centini ini yang menurut saya kisahnya pilu banget. Ya, karena bentuk leher kerutan tali itu masih ada. Dan dia seperti ini. Jadi kepalanya itu agak muter karena lehernya patah. Horin ini pun masih memerankan bagaimana jasad dia itu terakhir meninggal gantung diri. Jadi ketika dia berdiri itu kepalanya. Dan ya susah untuk menjelaskan, tapi serem banget. Semuanya putih sampai kaki, dia melayang ya. Jadi dia nggak, duduknya pun melayang. Ketika dia berjalan dia melayang. Jadi ketika saya mau pulang, dia langsung berdiri melayang gitu, langsung maju lurus ke depan, menjauhi saya, menembus dinding, masuk ke arah bengkel atau gudang yang tempat menyimpan mobil bekas itu, mobil tabrakan. Nantikan stand up misteri saya berikutnya, masih seputar Centini akan saya realisasikan dalam bentuk wujud asli yang bisa kita ajak komunikasi. Saksikan terus stand up misteri bersama saya Kang Jeffman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.